الذي لا نبي بعده. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita semua ke penghujung tahun 1445 Hijriah menuju 1440 Hijriah. Semua perjalanan waktu dan peristiwanya sudah kita lalui bersama, kita amati bersama, dan kita lakukan bersama. Semoga waktu yang sudah lalu menjadi sebuah cerminan kita untuk melangkah ke masa yang akan datang. Yang baik diabadi dan diistiqomahkan, yang buruk diperbaiki dan kita tinggalkan. Inilah yang barangkali dalam bahasa keseharian kita mendengarnya istilahnya hijrah. Hijrah dalam pemahaman kekinian, Rasulullah sudah memberikan pemahaman kepada kita bahwa la hijrata walakin jihadu wa niyyah. Setelah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, maka kata beliau, setelah Futuh Makkah atau kemenangan Makkah kala itu, maka tidak ada lagi hijrah yang diumpamakan seperti itu. Maka yang ada, kata Rasulullah, adalah jihadu wa niyyah, kesungguhan, perjuangan tanpa henti, dan niat yang selalu harus diluruskan. Karena hari ini memang banyak sekali hal yang memang bisa menyebabkan orang yang niatnya sudah lurus saja bisa menjadi bengkok. Apalagi orang yang di dalam hidupnya tidak memiliki niat baik sama sekali, atau hidup hanya mengikuti arus apa yang dijalankan dan apa yang berjalan. Maka pada prinsipnya Al-Islam mengingatkan kepada kita bahwa serendah-rendah martabat kita di hadapan manusia, maka ketinggiannya adalah ditentukan oleh sebesar apa cita-cita dan sebesar apa rencana baik yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Karena satu detik yang lalu adalah sesuatu yang sudah tidak akan kita lalui lagi. Jadi kalau kita berhitung umur 20, 30, 40 tahun dan seterusnya, itu hanya hitungan saja, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Maka yang tersisa bagi kita adalah sesuatu yang sangat rahasia sifatnya, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dalam satu event Rasulullah Sayyidina Ali mengomentari sebuah upacara, kalau istilah kita sekarang ulang tahun barangkali, atau tasakur pertambahan usia. Dengan tersenyum agak dalam beliau mengingatkan, maka seketika pertambahan umur diingat adalah sesuatu yang baik, karena engkau akan tahu berapa banyak sisa yang akan engkau masih miliki. Tetapi ketika pertambahan usia engkau rayakan dengan pesta pora, maka sama saja engkau sedang mempestaporakan kedatangan kematianmu sebenarnya. Kita nggak pernah paham apakah usia mana kita akan meninggal, tak milik tua ataupun yang muda masih sangat jauh, atau barangkali yang sakit dengan yang sehat. Maka kematian tidak bergantung kepada keduanya, karena kematian hanya bergantung kepada ketentuan yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tahun bertambah dan usia pun bertambah, adalah sebuah cara kita untuk mengevaluasi diri ke masa lalu dan untuk mempersiapkan ke masa yang akan datang. Maka yang kita istilahkan dalam peribahasanya, masa lalu adalah sebuah kenangan. Kenangan dalam pengertian sejarah. Setiap orang punya bibliografi dalam hidupnya. Kalau ditulis maka akan berbeda cerita antara satu dengan yang lainnya. Cuma tidak banyak di antara kita orang yang rajin menulis tentang bibliografinya. Yang dia tahu adalah problematika hari ini yang ditimbulkan, hampir lupa itu memiliki keterkaitan dengan masa lalu yang dilakukan. Jikalau misalnya secara konteks besar berbangsa dan bernegara, apa yang kita rasakan hari ini, itu apa yang dilakukan di masa lalu.
oleh para pendahulu-pendahulu kita, baik itu kebaikan atau bahkan keburukan. Sama halnya dengan apa yang kita rasakan hari ini sebagai anak, tidak lepas dari apa yang terjadi dalam kehidupan kedua orang tua kita. Dan kita adalah orang tua yang disiapkan, baik yang sudah baru menikah atau akan baru merencanakan pernikahan. Maka kita adalah semua calon yang akan memasuki usia itu. Maka tua bukan sesuatu yang hina, karena di dalamnya membungkus pengalaman dan keilmuan. Muda bukan segalanya, karena dia hanya punya kekuatan. Boleh jadi pengalaman dan keilmuan belum bisa didapatkan. Maka antara tua dan muda adalah sebuah komposisi hidup yang apabila bersilaturahmi dan disilaturahmikan satu dan keduanya akan menjadi sebuah kesempurnaan. Karena anak muda akan tahu diri tidak akan ada hari ini kalau tidak ada kemarin orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Dan tidak akan ada hari ini bagi orang-orang yang sudah meninggalkan kita kecuali adalah generasi. Maka cerita tentang inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Umurku 63 tahun, tetapi perjalanan usia dakwahku adalah sepanjang Allah membentangkan takdir dunia ini ada sampai hari kiamat kelak. Maka kalianlah para ahli ilmu, kalianlah para generasiku yang memposisikan diri menjadi ahli dalam pengetahuan. Maka itulah generasiku yang sesungguhnya. Karena di setiap aktivitas dan profesi keilmuan ada nilai dakwah di dalamnya. Dan apabila engkau menjadi ahli di satu ilmu, maka engkau akan menemukan Tuhan dengan caranya. Jadi tidak hanya dengan mengkaji ayat, mengkaji hadis dan lain sebagainya. Karena banyak orang ketika dia bergaul dengan molekul saja, dia bisa temukan Tuhan di situ. Ketika dia bergaul dengan partikel, satuan senyawa kimia, dia juga bisa temukan Tuhan di situ. Dan ketika dia bergaul dengan makhluk sejenis virus yang tak nampak dalam pembesaran pandangan mata, tetapi baru bisa dilihat dalam beberapa alat pembesar, dia juga bisa temukan Tuhan di situ. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tak ada keahlian yang hina kecuali orang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketinggian ilmu yang akan memuliakannya kecuali orang mengkhianati dengan perilaku dan perbuatannya. Maka nggak usah heran, banyak orang tahu tentang kebenaran, tetapi dijeratnya adalah ketika dia mengkhianati kebenaran. Banyak orang yang terangkat kemuliaannya ketika dia tidak tahu kebenaran, tetapi menjadi mulia karena dia berkiblat kepada kebenaran. Oleh karena inilah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, derajat dan kemuliaan itu sangat ada pada satu kepribadian yang berkeilmuan dan disempurnakan dengan kemuliaan akhlak di mata sesama dan sempurnanya karena niatnya di mata Allah SWT. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana generasi ke depan harus mampu mempersiapkan diri menguasai peta dunia, walaupun langkah kaki tak mampu mengunjungi sudutnya. Rasulullah berharap setiap hamba dan generasinya ke depan mampu melihat setiap sudut dunia, walaupun pandangannya dibatasi oleh sekat tipis sekalipun dan tak mampu menembus pandang daripada itu. Dan Rasulullah berharap generasi dan umatnya ke depan mampu menguasai berbagai hal. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak pernah terungkap di masa lalu, maka hari ini akan menjadi sebuah kenyataan yang dibutuhkan. Apa yang tak ditemukan di masa lalu bukan belum ada, tetapi ilmu belum tersiapkan. Rancangan sudah dibangun, tetapi pelaksanaan bisa bergerak ke tahun yang berikutnya. Oleh karena inilah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang dalam bahasa tauhidnya itu yang disebut dengan rencana atau ihsan. Bagaimana kita beribadah, beramal, berkreasi semata-mata kita ini menjalankan titah tugas perintah Allah. Dan andai saja dalam pelaksanaannya kita tidak menemukan Allah, pastikan Allah menunggu kita di titik sukses yang akan kita raih kemudian. Maka husnuzan adalah modal, optimisme adalah modal yang lebih besar dari sekedar nilai nominal mata uang. Karena kalau kita bersandar kepada mata uang, kata Allah, berapa hebat yang menembus perkara,
Karena ternyata banyak perkara yang tidak mampu diselesaikan dengan uang. Kalau kemudian kita memandang bahwa dunia adalah penyelesaian segalanya, banyak perkara-perkara yang diselesaikan dengan negosiasi dunia dan barter material dunia, itu juga tidak mampu menyelesaikan perkara. Tetapi banyak hal yang berat diselesaikan dengan cara yang sederhana, di mana antara manusia bernegosiasi dengan sesamanya dan bermunajat kepada ketinggian kekuasaan. Maka kitalah manusia yang diposisikan Allah sebagai hambanya yang mulia karena manusianya dan istimewa karena keislamannya. Bersyukurlah karena itu. Maka Allah ingatkan kepada kita generasi-generasi muslim, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini sangatlah luas. Fa iyaya fa'budun. Bagaimana cara menjangkau luasnya bumi ini? Satu kata kuncinya, kata Allah, fa iyaya fa'budun. Ketika engkau beristiqomah menyembahku sebagai Tuhan. Jadi kalau saja ilmu dan teknologi itu bisa memiliki keterbatasan untuk mengakses semuanya, tetapi orang-orang yang beribadah kepada Allah dan menuhankan Allah satu-satunya dalam kehidupan, sesuatu yang buntu bisa ada jalan keluar. Sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh matanya, tetapi pandangannya boleh jadi tidak terbatas karena sudurnya. Tangan boleh terbatas untuk menjangkau dan menyentuh, tetapi kekuasaan dan nilainya dan serta frekuensi kekuasaan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itulah yang disebut dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tak pernah bertanya, siapa yang memelihara kita ketika kita sedang tidur? Padahal kita jangankan memikirkan proyek yang triliunan dolar didengar oleh kuping kita, bahkan dikuasakan kepada kita untuk menyelesaikannya. Sekedar kita menguasai diri sendiri saja ketika tidur, tak ada kuasa lagi. Janganlah terlalu sombong menjaga keselamatan dan masa depan anak istri kita. Untuk sekedar menyelamatkan diri kita dikala kita tidur saja hampir-hampir kita tidak mampu. Tetapi nyatanya besok pagi kita masih diberi kesempatan untuk bangun. Lalu siapa yang ngurus kita, anak istri kita, keluarga kita, bangsa yang besar ini? Dikala para penguasanya sedang terlelap tidur atau sekedar ambil cuti libur menyenangkan diri sendiri, lalu siapa yang ngurus bangsa ini? Lalu siapa yang masih mau peduli di saat kita tidak peduli kepada orang lain? Lalu siapa yang mau memperhatikan diri kita di saat kita memperhatikan diri pun sudah tak mampu? Itulah di ayat yang sering kita baca, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita ternyata dipelihara oleh satu zat yang tidak pernah boro-boro tidur, ngantuk pun tidak pernah nempel pada zatnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menyatakan, kalau saja kamu ingin menguasai luasnya bumi tanpa kamu berkunjung melangkah kaki, tanpa kamu menengadah, menjulurkan tangan, tanpa kamu melototi mata dengan senantiasa tak bertidur, maka kata Allah, satu kuncinya, beribadahlah kepadaku dan teruslah berkarya atas namaku. Itu yang disebut dengan jihad dan niat lillahi ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya hakikat yang disebut dengan jihad adalah fafirru ilallah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Dalam bahasa tafsir yang lain, antara energi yang dikeluarkan untuk taat dan energi yang dikeluarkan untuk maksiat, kadang-kadang lebih besar untuk maksiat daripada taat. Maka ketika dua sisi ini membutuhkan energi, kenapa tak dimanfaatkan energi untuk hal yang positif? Sementara di luar sana orang banyak memanfaatkan energinya untuk hal-hal yang negatif. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untuk. Hadirin, kita nggak pernah tahu tentang esok, tetapi esok akan diberikan kepada kita. Kita tak punya kuasa untuk menentukan esok, tetapi esok sangat akan menentukan masa depan kita. Oleh karenanya, berencanalah sesuatu yang positif dan berulanglah dalam hatinya itu dibangun. Karena sesungguhnya sesuatu yang berulang dan diucapkan di tengah dan dipanjatkan kepada Allah, pada waktunya itu akan menjadi sebuah kenyataan dari pengkabulan doa yang diberikan kepada kita.
Lalu sebesar apa ikhtiar sebetulnya? Allah mengingatkan kepada kita, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahil. Wahai anak-anakku, kata Allah, pergilah dulu dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Tak bisa kau termangu menunggu cerita, menanti keajaiban. Itu bukan rumusnya bagi hamba-hamba Allah. Bergeraklah dulu, cari informasi yang bagus, cari orang-orang yang tepat dan bawa dalam informasi. Maka kata Allah, setelah engkau melangkah, wala tayasu min rahil. Setelah engkau berusaha, jangan sedikit pun ada keraguan di dalam hati akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dzulhijjah yang sudah Allah berikan, berbagai dinamika syariat sudah diberikan, ini menjadi sebuah gambaran betapa setiap gerak langkah kaki kita adalah sebuah investasi yang dicatat dan akan dikembalikan lebih dari sekedar apa yang kita lakukan, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.